Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gabung lagi dengan channel Bu Umah. Kita kali ini akan membahas tentang penyetaraan reaksi ion. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana tentang perubahan bilangan oksidasi yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Masih ingat kan? Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat terlebih dahulu langkah pertama. Bila ada soal MnO4- dengan H2C2O4 ditambah H+ menjadi Mn2+ plus CO2 plus H2O. Langkah pertama yaitu kita menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa bila ada MnO4-, maka bagaimana cara menentukan biloxnya? Ini adalah suatu senyawa yang bermuatan, maka kita sama dengankan muatannya, yaitu -1. Kemudian biloxnya O adalah -2 kali 4 -8, sehingga biloxnya Mn di sini adalah +7. Kemudian ini kita sama dengankan 0. O biloxnya adalah -2 kali 4 -8. H biloxnya +1 kali 2 +2. Kemudian C di sini adalah +6. Ini adalah +1 sesuai dengan muatan dari H, +1. Mn biloxnya sesuai dengan muatan yaitu +2. CO2 karena dia tidak bermuatan kita sama dengankan 0. O biloxnya -2 kali 2 sama dengan -4, sehingga C-nya adalah +4. H2O nya disama dengankan 0, bilox O -2 sehingga H2 nya +2. Itu untuk menentukan unsur yang mengalami perubahan bilox. Jadi unsur yang mengalami perubahan bilox yang mana adalah unsur Mn. Mn ini dari +7 menjadi +2. Kemudian ada lagi yang mengalami perubahan bilox yaitu pada unsur C. C2 adalah +6, maka C saja adalah +3. +3 ke +4. Langkah kedua yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Kita lihat Mn di sini adalah jumlahnya 1. Mn1 jumlahnya setelah reaksi Mn-nya juga 1. Sehingga tidak ada yang mengalami perubahan. Di sini sama-sama jumlahnya 1. Kemudian kita lihat untuk yang C ini jumlahnya 2, tetapi C setelah reaksi jumlahnya 1, maka harus kita samakan. Bila C sebelum reaksi ini jumlahnya 2, maka C setelah reaksi juga harus 2, maka ini kita tambahi 2. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah peningkatan bilox untuk unsur yang mengalami perubahan oksidasi ataupun reduksi, yang mengalami oksidasi dan reduksi. Dari Mn7 ke Mn2 maka biloxnya turun sehingga dia adalah mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah MnO4-, kita beri jarak menjadi Mn2+. Kemudian dari +3 ke +4, dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 1. Maka karena dia mengalami kenaikan, dia adalah oksidasi.
oksidasi, sehingga H2C2O4 menjadi 2CO2. Bila sudah seperti ini, maka aturan selanjutnya yaitu kita lihat di sini, di sebelum reaksi, untuk reaksi reduksi MnO4 menjadi MnO4- menjadi Mn2+. Sebelum reaksi ada O, tetapi setelah reaksi tidak ada O, maka dia membutuhkan di setelah reaksi harus ditambah dengan H2O. O yang ada sebelum reaksi adalah sebanyak 4, maka setelah reaksi juga harus ditambah sebanyak 4, maka ini adalah 4H2O. Sudah, O-nya sama 4, Mn-nya sama. Kemudian di sini kita lihat ada perubahan. Di sebelum reaksi tidak ada H, tapi di setelah reaksi di sini ada 8. 4 kali 2 8 atom H. Sehingga di sebelum reaksi kita tambahkan 8H+. Kita lihat selanjutnya untuk oksidasi. Untuk oksidasi H2C2O4 menjadi 2CO2. C-nya sudah ada 2, ini juga sudah ada 2, O-nya di sini ada 4. Di sini juga ada 4. Tetapi di sebelum reaksi ada atom H, di setelah reaksi tidak ada atom H, sehingga ini juga sama, harus kita tambahkan. Karena hanya kurang H, maka kita tambahkan H+. H+ sebanyak berapa? Karena di sini hanya ada H2, maka kita tambahkan sebanyak 2H+. Setelah kita tambahkan 2H+, coba kita lihat apakah muatannya sudah setara atau belum. Kalau memang belum setara, maka nanti bisa ditambahkan elektron untuk yang membutuhkan. Kita lihat muatannya -1 ditambah 8+, maka di sini ada 7+. 7+ sebelum reaksi dan 2+ setelah reaksi. Maka agar sama maka kita tambahkan di sini 5 elektron. 5 elektron. Kemudian sehingga ini 1 elektron ditambah elektron sebanyak 5, 6 elektron ditambah 8H+, sehingga jadinya 2+ di sebelum reaksi. 2+ di sebelum reaksi dan 2+ di setelah reaksi. Untuk yang reduksi selesai. Untuk yang oksidasi coba dilihat. Di sini di sebelum reaksi tidak ada muatan, tetapi di setelah reaksi ada muatan 2+, 2H+. Jadi ini ada 2H+. Sehingga agar sama-sama tidak bermuatan, maka ini kita tambahkan 2 elektron. 2+ ditambah 2- habis, sehingga sama-sama tidak bermuatan. Setelah itu kita agar dapat mudah menghilangkan elektronnya, maka ini kita kalikan sebanyak, kita silang. Bila yang atas ini 5 elektron, maka ini kita kalikan sebanyak elektron yang di bawah kali 2. Ini berarti kali 5. Hasilnya kita taruh bawah. Ini kita kalikan 2 semua, sehingga jadinya MnO4-. Nah, ini 2 MnO4- ditambah 8 kali 2 16H+, ditambah 10 elektron, ditambah sekalian yang bawah, karena ini kali 5 maka jadinya 5H2C2O4 menjadi, saya taruh bawah karena nggak cukup, Mn kali 2 Mn 2 plus 4 kali 2 8H2O plus 5 kali 2 10CO2 plus 10H plus
plus 10 elektron. Kita lihat sebelum reaksi dan setelah reaksi. Bila ada 10 elektron dengan 10 elektron maka bisa habis. Kemudian kita lihat yang sama lagi di sini ada 16H+ dan 10H+. Maka ini bisa kita coret sehingga tinggal 6H+ ini habis. Maka bila kita tuliskan ulang jadinya 2MnO4- plus 6H+ plus 5H2C2O4 menjadi 2Mn2 plus 8H2O plus 10CO2. Kita lihat sebelum kita akhiri, kita cek dulu kira-kira sudah benar atau tidak. Kita cek Mn di sini jumlahnya 2, di setelah reaksi juga 2 sama. Kemudian ada O 4 kali 2 8, 8 ditambah 4 kali 5 20, berarti 28. Di setelah reaksi O nya 1 kali 8, 8 ditambah 2 kali 10 20, 28 sama. Hanya coba kita lihat H, 6H ditambah ini berarti 10, 16H. 16H 8 kali 2 juga sama 16H. C nya ada C 2 kali 5 10. Di sini C nya juga 10. Oke. Kemudian kita lihat setelah jumlah atom sebelum dan setelah reaksi sama, kita lihat muatannya. Muatan sebelum reaksi 2-min ditambah 6 plus jadinya 4 plus. Setelah reaksi 2 kali 2 plus juga 4 plus. Sehingga reaksi ini setara. Sekian, terima kasih. Kita lanjut lagi ke channel selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.